Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki Sabtu Sunyi. Pada hari ini, kita turut merasakan kegelisahan dan kesedihan para pengikut Yesus setelah Ia disalibkan. Dengan sikap hati yang teduh, kita menundukkan diri di hadapan-Nya. Kita memohon agar Kristus tetap menerangi hati kita dengan cinta kasih-Nya, agar kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 bersululah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan segeralah datang
seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Itulah kisah kematian Yesus di kayu salib. Kematian Yesus membawa dampak bagi para murid. Peristiwa kedukaan melahirkan kecemasan yang melanda kehidupan mereka. Kecemasan akan masa depan, kecemasan akan kehidupan, kecemasan akan keamanan. Semua kecemasan itu menyatu bagaikan aliran air yang tak kunjung usai. Di tengah kecemasan-kecemasan itulah harapan seakan sirna. Raib bak tulisan yang tersapu ombak di tepi pantai. Harapan yang tadinya muncul sejak sang guru hadir, hidup, dan terus menyertai, terus melindungi, terus ada di kala suka dan duka. Kini semuanya berubah menjadi duka. Berbagai pertanyaan muncul di benak para murid. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang akan terjadi berikutnya? Siapa lagi yang akan kami andalkan? Mungkin kita juga pernah mengalami pengalaman ketakutan. Atau mungkin saja saat ini kita sedang berada di dalam ketakutan, kekhawatiran, ketidakpastian akan hari esok. Semuanya itu bermuara pada sebuah pertanyaan. Masihkah ada harapan?
Di tengah ketidakpastian hidup, ada seorang pengikut Yesus yang bernama Yusuf dari Arimatea. Alkitab mencatatkan, Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. seperti para murid, kita pun seringkali mengalami peristiwa-peristiwa traumatis yang mengguncang kehidupan dan iman kita. Perasaan putus asa, kecewa, sedih, dan trauma adalah hal-hal yang wajar yang kita rasakan sebagai manusia. Meski demikian, hidup terus harus berjalan. Yusuf dari Arimatea pun mengalami kesedihan. Meski di tengah kesedihan menjalani hidup, ia memberanikan diri untuk menemui Pilatus. Ia mengatakan keinginannya untuk memberikan penghormatan pada sang guru, yakni memakamkannya dengan layak sebagai tanda cinta kepada Tuhan Yesus. Hidup tak berhenti kala hal berat terjadi. Teruslah melangkah mengerjakan yang bisa kita kerjakan. Di sanalah kita akan melihat penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya. Dalam menghayati Sabtu Sunyi kali ini, marilah kita datang kepada Allah dengan hati yang terbuka. Kita muka diri akan keterbatasan dan kekurangan kita sebagai manusia yang memiliki luka, dapat merasa lelah, dan kerap berada di ambang batas. Namun di tengah keterbatasan tersebut, kita pun mengamini pengharapan akan karya Allah yang terus berjalan, bahkan di balik penderitaan terberat sekalipun.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang untuk menaikkan doa syafaat kami secara pribadi. Kini kami berdoa untuk pergumulan yang kini kami alami. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang untuk menaikkan doa-doa syafaat kami secara pribadi. Kini kami berdoa untuk keluarga kami. Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang untuk menaikkan doa-doa syafaat kami secara pribadi. Kini kami berdoa untuk gereja kami, GKI Sorogenen.
Ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang untuk menaikkan doa-doa syafaat kami secara pribadi. Kini kami berdoa untuk keadaan di tengah pandemi corona yang saat ini masih terjadi. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang untuk menaikkan doa-doa syafaat kami secara pribadi. Kini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Inilah doa-doa yang kami naikkan. Kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teruslah berharap di tengah ketidakpastian kehidupan ini. Teruslah dengan setia menjalani kehidupan ini. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu.
Saudara-saudara, di tengah duka teruslah untuk berharap, karena Ia tidak akan meninggalkanmu untuk menghadapi setiap pencobaan. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.